Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ya untuk membedah apa saja sih hukum tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Ikhlas. Langsung saja kita mulai. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Qul huwallah. Di sini ada lafaz Allah didahului dengan huruf berharokat fathah. Maka kita membaca Allahnya itu dibaca dengan tebal. Hukum bacaannya itu adalah tafkhim. Kemudian ahad. Di sini teman-teman sekalian, di sini ada huruf dal. Ini adalah salah satu huruf qalqalah. Bagaimana kita membacanya itu dipantulkan. Ketika ada huruf qalqalah yang itu berada di akhir ayat, kemudian sukunnya itu bukan sukun asli, kemudian kita membacanya dengan diwakofkan, maka di situ disebut dengan qalqalah kubro atau pantulannya itu lebih besar. Ahad, seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua, teman-teman, Allahu. Di sini juga ada lafaz Allah yang diawali dengan huruf yang di fathah. Maka sama seperti tadi, hukum bacaannya adalah dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian Allahus somad. Di sini teman-teman ada alif lam, kemudian bertemu dengan huruf shad yang ada tasjidnya. Maka di sini teman-teman alif lamnya ini tidak dibaca. Kemudian masuk langsung ke huruf shadnya. Di sini ada tasjid. Maka di sini teman-teman hukum bacaannya adalah alif lam samsiyah, sehingga huruf alif lamnya itu tidak perlu dibaca dan langsung masuk ke huruf shadnya. Dan shadnya di sini teman-teman ini di tasjid, sehingga double Allahus. Kemudian somad, sama seperti ayat tadi yang pertama, di sini ada huruf qalqalah yaitu huruf dal. Kemudian berada di akhir ayat dan sukunnya itu bukan sukun asli, maka di sini disebut dengan qalqalah kubro. Cara membacanya itu dengan dipantulkan. As-somad, seperti itu. Kemudian untuk yang ayat ketiga, lam yalid. Teman-teman di sini ada huruf mim disukun bertemu dengan huruf ya. Maka hukum bacaannya di sini teman-teman adalah idhar syafawi. Artinya kita membaca dengan jelas di bibir. Sehingga bacanya adalah lam yalid. Kita baca persis huruf-huruf yang ada di sini. Mimnya juga jelas, ya-nya juga jelas. Dan panjang harokatnya cukup dengan satu harokat. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada lam yalid. Nah, di sini ada huruf qalqalah lati, yaitu huruf dal. Kemudian di sini sukunnya sukun asli dan ternyata berada di tengah ayat. Maka di sini teman-teman disebut dengan qalqalah sugro, yaitu qalqalah kecil. Yaitu dia berada di tengah ayat, kemudian sukunnya itu sukun asli. Kita lanjutkan. Lam yalid walam yulad. Walam yulad. Di sini teman-teman ada huruf mim lagi, kemudian bertemu dengan huruf ya. Maka di sini sama seperti tadi, hukum bacaannya itu adalah idhar syafawi. Artinya jelas di bibir. Kemudian kita lanjutkan yaitu yu. Di sini ada waw lisukun, huruf sebelumnya di dhammah. Maka hukum bacaannya adalah mat tabi'i atau mat asli.
Panjang harokatnya itu adalah dibaca 2 harokat. Walam yulad. Di sini sama juga ada huruf qalqalah lagi yang berada di akhir ayat. Maka di sini kita baca dengan qalqalah kubro, yaitu yang ada di akhir ayat. Kita lanjutkan ayat terakhir dari surat Al-Ikhlas, yaitu walam yakul lahu. Nah, di sini teman-teman ada huruf mim sukun lagi yang bertemu dengan ya. Hukum bacaannya itu adalah idhar syafawi, yaitu jelas di bibir. Kemudian panjang harokatnya cukup dengan 1 harokat. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya yakullahu. Teman-teman di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau juga nanti ro, itu maka di situ hukum bacaannya adalah idgham bilahuna. Artinya memasukkan dengan tidak mendengung. Artinya itu adalah nun sukun di sini itu tidak perlu kita baca, tetapi langsung masuk ke huruf lamnya, sehingga lamnya di sini itu dikasih tasjid atau double, sehingga nunnya ini tidak perlu dibaca, langsung masuk ke lam, langsung yakulla. Namun panjang harokatnya itu tidak didengungkan, ya, artinya cukup dengan 1 harokat saja, sehingga bacanya adalah walam yakullahu. Artinya adalah idgham bilahuna, memasukkan dengan tidak mendengung. Kemudian kita lanjutkan di huruf lahu. Lahu di sini teman-teman ada huruf ha dhamir. Kemudian huruf sebelumnya itu adalah huruf hidup, yaitu berharokat fathah dalam hal ini. Maka di sini kita baca dengan mad silah qasirah. Artinya apabila ada ha dhamir, teman-teman sebelumnya adalah huruf berharokat, maka di situ kita baca dengan mad silah qasirah. Artinya dibaca dengan cukup dengan 2 harokat, sehingga bacanya itu cuma lahu. Kita lanjutkan kufuwan ahad. Di sini teman-teman ada fathah tanwin. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf alif. Maka di sini hukum bacaannya itu adalah idhar halki, yang artinya kita baca dengan jelas apa adanya dan panjang harokatnya cukup dengan 1 harokat. Kemudian teman-teman kita lanjutkan ahad. Nah, di sini ada huruf dal lagi, teman-teman. Kemudian ada berada di akhir ayat dan kita wakafkan. Maka huruf qalqalah ini adalah cara membacanya dengan qalqalah kubro, ahad. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah selesai membedah hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saat saya menjelaskan hukum tajwid dalam surat Al-Ikhlas ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.